Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi bersama saya BMG dalam menyikapi polemik Bawaslu RI dan KPU RI yang terjadi tuntutan Bawaslu kepada DKPP untuk kemudian memberhentikan sementara para ketua dan anggota KPU RI dikarenakan terkait dengan persoalan akses silon daripada Bawaslu untuk melihat kelengkapan ataupun data-data yang ada dalam silon itu terkait dengan para calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum nantinya. Tentunya persoalan silon ini adalah suatu sistem yang dibentuk oleh KPU RI dalam rangka untuk KPU RI secara terpusat, secara terstruktur, terpusat bisa memantau secara langsung di setiap daerah-daerah, ya, kabupaten maupun provinsi yang ada dalam mengupdate data terkait dengan pencalonan berkas-berkas yang mereka siapkan, yang mereka sesuaikan dengan aturan yang ada yang dikeluarkan oleh KPU terkait dengan persyaratan administratif. Namun ini bukan menjadi satu hal yang kemudian perlu menjadi hal yang terlalu ditajamkan di sini. Kita perlu tahu bahwa KPU RI beserta jajaran sampai dengan KPU provinsi maupun KPU kabupaten dan bahkan badan ad hoc di bawahnya itu bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dan dalam hal kelengkapan administratif daripada calon-calon itu, ya, selain dimasukkan secara sistem di silon, itu hanya sebatas administratif, tetapi secara manual, secara legal formalnya yang memutuskan secara clearnya itu ada dalam rapat pleno daripada KPU itu sendiri, mulai dari tingkatan KPU RI, KPU provinsi maupun kabupaten, ya. Dan di situ Bawaslu juga hadir dalam pleno itu dalam melihat pemberkasan administratif daripada para calon-calon tersebut. Sehingga ada tudingan, ada mau disalahkan KPU, ini tidak sangat beralasan, karena memang posisi silon atau sistem informasi untuk pencalonan itu sistem yang dibuat hanya untuk mengakomodir, mengupdate daripada informasi dari jajaran yang ada di bawah KPU RI, ya. Namun secara clear, secara jelasnya itu di dalam pleno penetapannya itu, mulai dari pemberkasan mereka itu sudah ada pengawasan daripada Bawaslu dan KPU RI menginstruksikan kepada KPU provinsi maupun KPU kabupaten untuk kemudian harus mengundang daripada Bawaslu juga untuk turut serta dalam hal melihat pemberkasan mereka sampai dengan penetapan, ya. Sehingga tidak ada kucing-kucingan di sini atau manipulatif di sini, tidak ada. Ini sebesar-besarnya terbuka luas, ya. Dan dalam sistem rekrutmen atau dalam sistem pencalonan itu sendiri yang disampaikan oleh partai politik, selain pemberkasan mereka sudah masuk secara lengkap,
KPU diwajibkan untuk diumumkan secara penjadwalan, itu sudah ada waktu diumumkan dengan range waktu yang ada. Sehingga ada tanggapan-tanggapan masyarakat terkait dengan calon-calon yang sudah dimasukkan datanya dalam silon dan sudah diperiksa secara detail oleh Bawaslu maupun KPU dalam rapat pleno penetapan itu, ya, maka penetapan calon sementara itu, maka terbuka ruang itu, ya, untuk kemudian masyarakat bisa memberikan masukan. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang perlu diberikan masukan terhadap calon-calon yang ada dalam setiap partai politik yang akan mereka berkompetisi menjadi legislator nantinya. Sehingga harapan besar saya, masyarakat harus yakin, masyarakat harus benar-benar percayakan semua ini kepada KPU. Dan untuk Bawaslu, saya pikir ini sistem silon itu hanya sekedar administratif yang kemudian dipersiapkan KPU saja untuk mengupdate, ya, secara internal, ya. Dan tentunya dibuka akses kepada Bawaslu juga, ya. Namun yang perlu menjadi fokus sebenarnya itu di dalam pleno itu Bawaslu selalu ikut dalam pleno-pleno terkait dengan persyaratan-persyaratan yang digelar oleh KPU secara berjenjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu informasi untuk masyarakat sehingga kita melihat proses ini secara baik, secara bersama, dan kita akan menyukseskan semuanya tanpa ada saling salah menyalahkan di sini, tanpa ada saling sudut menyudutkan di sini. Untuk kemudian mari kita bahu-membahu untuk mensukseskan pemilihan umum di 2024 nantinya, yang tentunya akan berimplikasi kepada 5 tahun ke depan negara kita menjadi negara yang makmur, ya, rakyat kita menjadi rakyat yang sejahtera berdasarkan orang-orang yang akan dipilih nantinya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.